Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tema kita kali ini tentang kapan waktu pelaksanaan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Harus diakui ketika berbicara fikih sholat tarawih, ada beberapa persoalan yang di situ terjadi ikhtilaf. Pertama, tentu persoalan jumlah rakaat. Dan yang rojih, yang paling kuat, yang diputuskan oleh para ulama versis, termasuk Dewan Hizbah versis, dari sisi jumlah rakaat, bahwa yang sohih, yang sorih, yang rojih, yang kuat adalah tentunya 11 rakaat. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, persoalan sholat tarawih yang juga diikhtilafkan adalah persoalan apakah sholat tarawih itu sendirian atau berjamaah. Dalam persoalan ini berdasarkan hadis-hadis atau riwayat terjadi fleksibilitas. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Tapi afdoliyahnya adalah berjamaah di masjid, karena ini pernah dilakukan, ada fi'lun Nabi. Walaupun Rasulullah beberapa hari, tapi itu dijadikan dalil bahwa sholat tarawih itu berjamaah di masjid itu lebih utama, karena ada sisi syiar, sisi berjamaah. Persoalan yang ketiga yang akan menjadi tema kita adalah terkait soal waktu. Apakah sholat tarawih ini harus tidur dulu, ya, atau dilaksanakan pada sepertiga malam? Berdasarkan hadis-hadis sahih, ya, sehingga banyak ulama yang memberikan kesimpulan. Misalkan Ibnu Hajar, beliau menyimpulkan, termasuk Said Sabiq, termasuk ulama-ulama Persatuan Islam, ya, keputusan Dewan Hizbah Kiai Haji Aceng Zakaria, berdasarkan istiqra, penelahan dari berbagai riwayat, bahwa waktu pelaksanaan sholat tarawih itu waktunya ba'da isya sampai menjelang sebelum fajar subuh. Dalam bahasa Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, beliau menyimpulkan berdasarkan dalil-dalil, sholatul lail tajuju fi awwalil lail wa wasatihi wa akhirihi madamatis sholah ba'da sholatil isya. Sholat malam termasuk di dalamnya sholat tarawih tajuju boleh dilaksanakan di awal malam. Awal malam itu ba'da isya sekitar, ya, kalau sekarang umumnya ba'da isya jam 7:30 malam. Boleh di tengah dan boleh di akhirnya, sepertiganya. Selama sholat itu, sepanjang sholat itu dilaksanakan setelah isya. Ibnu Hajar pun menyimpulkan, lam yakun litahajjudihi waktun muayyanun bal bihasbi ma tayassarolahul qiyam.
Waktu untuk tahajud, sholat malam, tidaklah ditentukan. Apakah harus awal, tengah, akhir? Tidak ditentukan. Akan tetapi tergantung seseorang mudahnya kapan, ringannya kapan. Dan berdasarkan hadis-hadis, jadi konklusi kesimpulan dua ulama besar ini berdasarkan beberapa hadis. Dalam riwayat Al-Jamaah dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa ausatihi wa akhirihi pantaha witruhu ila syahri. Dari setiap malam Rasulullah selalu witir. Kapan witirnya itu? Min awalil lail. Pada waktu malam pertama, wa ausatihi malam pertengahan, wa akhirihi dan malam akhir. Pantaha witruhu ila syahri, dan Rasulullah berhenti menyelesaikan mengerjakan witirnya itu sampai waktu sahur, waktu fajar menjelang subuh. Dengan hadis ini dapat disimpulkan karena sholat witir itu bagian dari sholatul lail, sholat malam. Dan sholat witir juga dikerjakan ketika qiyam Ramadan, sholat tarawih. Maka dengan hadis ini yang bersumber dari Siti Aisyah menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu boleh dikerjakan awal malam. Awal malam itu sekitar 7:30 ya, setelah sholat isya sampai jam 10, jam 11. Atau pertengahan jam 11 sampai jam 1, jam 2. Atau terakhir sepertiga akhir jam 3 sampai setengah 5. Jadi witir sendiri bagian dari sholat malam itu boleh dilaksanakan dengan hadis itu awal, tengah, dan akhir. Diperkuat lagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Beliau menjelaskan, fi wasfi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat kaifiat salat Rasulullah SAW. Ma kunna nasya'u an narahu minal lail musalliyan illa ra'ainahu wa ma kunna nasya'u an narahu naiman illa ra'ainahu. Tidaklah kami menghendaki kalau kami melihat Rasulullah, ya, kalau kami melihat Rasulullah malamnya itu kecuali dalam keadaan sholat. Dan jika kami menghendaki berkeinginan melihat Rasulullah, maka kami tidak melihatnya kecuali Rasulullah tidur. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sholat malamnya itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun kebiasaan beliau adalah fi jaufil lail, pada sepertiga malam. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud, ya, witir diizinkan pelaksanaannya itu sejak ba'da isya menjelang subuh. Bahkan kata Ibnu Taimiyah bahwa ini sudah menjadi ijma para ulama salafus sholih bahwa sholat malam itu boleh dikerjakan di awal, di tengah, dan di akhir. Tetapi kalau bertanya afdholiyah, keutamaan sholat tahajud dan sholat witir, ini ada perbedaan. Kalau sholat tahajud, afdholiyahnya tentunya adalah sepertiga malam. Ya. Kira-kira jam 3 subuh sampai jam 4:30 menjelang subuh. Ini berdasarkan hadis qauli. Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyampaikan, ahabus sholah ilallah sholatu Daud
alaihi salam. Wa ahabus siyam ilallah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salat yang dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan saum yang dicintai Allah adalah saumnya Daud alaihissalam. Daud tidur nisfal lail sampai pertengahan malam. Wa yaqumu sulusahu, dan beliau bangun pada sepertiga malam untuk sholat tahajud, untuk sholat. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi seperenam malam. Wa yasumu yauman, beliau saum satu hari. Wa yuftiru yauman, dan tidak saum satu hari. Itulah disebut dengan saum Daud. Salat yang dicintai adalah salat Nabi Daud. Dengan hadis ini ternyata Nabi Daud salat malamnya itu pada waktu sepertiga malam. Nah, jadi kalau malam yang pertama itu antara jam 7 sampai jam 12 malam. Kalau nisful lail pertengahan malam itu jam 12 sampai jam 3. Nah, itu sepertiga pertama ya. Kalau seperenamnya itu jam 3 subuh sampai setengah 5. Nah, Nabi Daud itu sholat malamnya itu antara jam 12 malam sampai jam 3 malam. Beliau tidurnya itu di awal malam, pada Isya. Jadi tidurnya itu setelah Isya beliau tidur. Bangun jam 12, beliau sholat sampai jam 3 subuh. Nah, dari jam 3 subuh beliau tidur lagi. Nabi Daud tidur lagi. Sampai menjelang subuh. Nah, itu dalam hadis yang disampaikan Rasulullah ini tentunya memberikan kesimpulan kepada kita. Sebaik-baiknya sholat malam itu pas sepertiga malam, yaitu antara jam 12 sampai jam 3. Istirahat dulu, tidur dulu. Untuk apa? Untuk menghadapi sholat subuh. Jangan sampai banyak sebagian kita sholat tahajud, subuhnya kebablasan. Itu strateginya salah. Karena mungkin tahajudnya jam 4, jam setengah 4 ya. Ketika selesai, setelah sholat mungkin zikir, berdoa, lalu ada waktu ketiduran. Nah, strategi Nabi Daud, beliau itu seperti Rasulullah juga. Rasul itu kalau tidur di awal, pada Isya, kalau nggak ada keperluan, ya tidur. Sehingga ketika bangun jam 12, jam 1 segar. Sholat tahajud, lalu tidur lagi, selang menghadapi sholat subuh. Kenapa hikmahnya? Biar jiwanya ringan, badannya juga fit, ya, ada kekuatan. Jadi kalau berbicara afdholiyah, memang sholat tahajud itu lebih utama pada sepertiga malam. Ini pun berdasarkan hadis-hadis lain. Qala Abu Muslim li Ibni Zar. Abu Muslim pernah berkata ke sahabat Abu Zar, ayu qiyam lail afdol. Kapan sholat malam itu yang utama? Qala, dia menjawab, sa'altu Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Kama sa'altani, sebagaimana engkau tanyakan kepadaku. Faqala Rasulullah menjawab, jaipul lail al-ghabir wa qalilun fa'iluhu, yaitu sisa dari pertengahan malam. Ya, jam 3 ke sana. Ya. Jam wa qalilun fa'iluhu. Tetapi yang melaksanakannya sedikit sekali, ya. Dari sahabat Amr bin Abbasah berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabb fi jawfil lail al-akhir. Yang paling dekat, ya, hamba dengan Rabbnya yaitu ketika sepertiga akhir malam. Fa ini istata'ta, jika engkau sanggup, antakuna miman yazkurullaha, menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah,
fitil kasaah, maka pada saat sepertiga malam akhir itu, fakun, maka jadilah engkau orang yang ahli zikir. Ini lewat Imam Hakim, dan ini pun sebenarnya menjelaskan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujamil ayat 73, inna nasi'atal laili hiya asaddu wat'an wa aqwamu qila. Ingat, sesungguhnya bangun ya pada malam hari itu adalah sebaik-baiknya ya. Dan inilah yang menjadi pegangan para ulama bahwa kalau bicara afdoliyah sholat tahajud itu ya bangun malam sepertiga ya. Bukan berarti tidak diizinkan, boleh, karena tadi ba'da isya dan sampai menjelang subuh. Nah sekarang kalau tarawih bagaimana? Tarawih juga sama pada prinsipnya ba'da isya sampai menjelang subuh. Tapi ya bagi masyarakat ya hampir ulama menganjurkan tarawih itu afdoliyahnya berjamaah di masjid, karena di situ ada hikmatut tasri, ada hikmah terbesar. Mungkin bisa jadi kalau kita sendirian atau di rumah kebablasan ya. Atau bukan berarti tidak boleh, silahkan. Ya. Karena Rasul pun sendiri mencontohkan hanya beberapa hari, dan Rasulullah akhirnya mengatakan ya, sholu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah. Karena khawatir kalau sholat tarawih berjamaah terus akan dinilai wajib dan tentunya memberatkan umatnya. Tapi alhamdulillah dari masa ke masa bahwa sholat tarawih berjamaah di masjid itu dan ba'da isya itu manfaatnya, hikmahnya banyak untuk umat ini. Tapi sekali lagi tetap prinsip hukumnya, waktu pelaksanaan sholat tarawih itu ba'da isya sampai menjelang fajar subuh. Ada fleksibilitas di situ. Walaupun tadi sebagian ulama menyimpulkan untuk sholat tarawih afdoliyahnya ba'da isya. Kenapa ba'da isya? Karena masih dalam kondisi semangat segar bugar ya. Ba'da isya berjamaah, lalu di situ ada momentum untuk tadarus, ada momentum untuk kajian ya. Kalau sekarang sebut namanya ceramah tarawih atau apa, itu sebagai bagian dari ya ta'lim ya. Walaupun kalau ada sebagian saudara kita yang sholat tarawihnya mungkin pada satu hari tidak bisa ke masjid, tarawih di rumah sendirian berjamaah diizinkan. Walaupun tentunya orang yang berjamaah dan di masjid memiliki keutamaan. Sebagaimana sholat tahajud pun secara keutamaan lebih utama dilaksanakan pada sepertiga malam, sebagaimana sholatnya Nabi Daud. Dan Rasul sendiri ya ketika ditanya oleh Aisyah, bagaimana engkau sholat malam? Sesungguhnya mataku tertidur tapi hatiku tidak. Ini menunjukkan bahwa Rasul pun sholat tahajud ya kadang-kadang tidur dulu. Bahkan sholat witir pun boleh didahulukan. Kalau khawatir ya tidak sempat tahajud, sholat witir duluan. Kalau bangun boleh disempurnakan sholat tahajudnya. Witir duluan, sempurnakan tahajud. Jadi pelaksanaan sholatul lail, kalau tahajud itu tadi identik sholat malam di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan namanya adalah qiyam Ramadan. Kalau para ahli hadis menyebutnya sholat tarawih, sholat yang di situ ada santai gitu ya. Maka sudah menjadi aksioma, kesimpulan para ahli hadis, para ahli fikih, waktu tarawih ini ba'da isya sampai menjelang fajar. Mudah-mudahan ikhwatu iman, sholat tarawih kita menjadi sebuah kebiasaan,
sunnah yang terus-menerus. Bukan hanya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan anjuran tahajud ini bagian dari syariah. Dan itu tentunya akan menjadi kekuatan bagi seorang hamba. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menegakkan kebiasaan para nabi, yaitu untuk bangun malam untuk sholat, zikir, dan ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk dirinya. Bahkan dianjurkan dalam satu keluarga itu kalau bangun malam, seorang suami ngajak istri, istrinya pun kalau bangun membangunkan suaminya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kekuatan manfaat yang subhanallah bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tertinggi yang mulia, jadilah ahli-ahli sholat malam, ahli tahajud. Dan tarawih sebenarnya adalah madrasah, sekolah keimanan bagi umat Islam. Mungkin bisa jadi di luar bulan Ramadan jarang atau sama sekali tahajud, tapi di bulan Ramadan sholat tarawih ini menjadi sebuah kurikulum, sebuah pelatihan yang mudah-mudahan kalau dirawat istiqomah akan menjadi kebiasaan di bulan-bulan setelahnya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli tahajud dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berdialog dengan Siti Aisyah, ini populer, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak kaki? Padahal engkau orang yang sudah dijamin, diampuni oleh Allah. Baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Jadi Aisyah sebagai istri merasa iba. Ya Rasulullah kok sholat malam itu sampai berlama-lama. 11 rakaat. Tapi Rasulullah berkualitas. 1 rakaat bisa beberapa juz. Sampai kakinya bengkak. Aisyah selalu melihatnya dan akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak? Padahal engkau sudah diampuni dosa-dosanya. Rasulullah menjawab kepada Aisyah, wahai Aisyah, afala akuna abdan syakur. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah kita termasuk sholat tahajud, sholat tarawih di bulan Ramadan adalah manifestasi syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, yang memberi rezeki kita. Maka sepatutnya bagi seorang hamba itu, bentuk syukurnya itu dengan optimalisasi ibadah, sholat diantaranya sholat malam. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam.
Persatuan Islam, Persatuan Islam.